Rumah produksi Bintang Group kembali menggelar kegiatan obrolan puasa atau Opus menjelang waktu berbuka puasa. Jumat kemarin acara Opus diselenggarakan di Yayasan Fathahilah Cilandak, Jakarta Selatan. Selebriti yang turut berpartisipasi diantaranya artis Chintami Atmanegara, Helmalia Putri, Lia Ananta, Dina Mariana, Ayu Pratiwi, dan pelawak Kiwil. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti acara Opus yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan off-air. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek, sekaligus untuk menemani Anda menjalankan ibadah puasa hari ini. Dan berikut ini pemirsa, kita simak dulu kilasan tayangannya. Ibra Azari menjalani ibadah puasa untuk kedua kalinya di dalam penjara. Simak penuturannya di awal tayangan Cek dan Dicek. Masih dari perkembangan tindak perkosaan yang dilakukan oleh bintang sinetron Cinta SMU Faisal. Faisal tersangka dalam kasus ini sekarang ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, polisi menemukan satu fakta baru dari kasus ini. Hedi Yunus, Krisna Mukti, Maila Faiza, dan Meli Zamri termasuk artis-artis yang saat ini tidak punya pacar. Simak gaya mereka menjalani ibadah puasa dengan status jomblonya itu. Simak juga liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Menjalani bulan puasa tahun ini di dalam penjara merupakan pengalaman berharga bagi Ibra Azari. Apalagi ini merupakan pengalaman keduanya berpuasa sebagai narapidana kasus narkoba. Tim Cek dan Dicek menemui Ibra Azari di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengetahui kabarnya di bulan puasa ini. Kurang lebih 3 minggu, artis Ibrahim Salahuddin Azari alias Ibra Azari menjalani kehidupannya sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Waktu 3 minggu itu baru merupakan awal bagi adik artis Ayu Azari ini karena ia masih harus menjalani hukuman selama 15 tahun di penjara. Jatuhnya vonis hukuman terhadap Ibra oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus kepemilikan dan pengedaran narkoba itu membuat dirinya harus menjalani ibadah puasa tahun ini di penjara. Bagi Ibra, ini adalah pengalaman kedua menjalani ibadah puasa di penjara. Cek dan Dicek mewawancarai Ibra Azari di dalam LP Cipinang Kamis 6 November kemarin. Ia banyak menjelaskan kondisinya selama mendekam di penjara, terutama seputar menjalani ibadah puasa di dalam LP Cipinang. Saya di sini malah merasa tenang, lebih mendekatkan diri. Saya lebih di luar sholat saya masih bolong-bolong, di sini 5 waktu. Malah yang namanya sunat saya sholat duha, sholat apa saya jalanin di sini. Alhamdulillah ya. Sampai puasa pun hari ini belum yang kebobolan gitu loh. Saya anggap ini kayak pesantren aja. Karena saya juga pernah di pesantren 3 tahun, lebih streng lagi. Apa yang Ibra rasakan ketika dirinya tidak bisa lagi berpuasa bersama keluarga? Iya, ya yang biasanya buka bareng ya enggak gitu aja. Yang urusan-urusan yang biasanya kita sahur sama keluarga sama-sama ya enggak gitu loh. Cuma di sini kan sahur mau nggak mau dengan ya teman-teman sekamar. Harus yang kita terima lah yang kayak gitu. Cuma memang ada nikmat, ada enak, ada enggaknya juga gitu. Lalu bagaimana dengan menu berbuka puasa dan sahur yang Ibra peroleh selama di penjara? Lauknya sama aja kayak di rumah. Lauknya sama di rumah gitu loh. Kita mau masak apa hari ini, masak apa bisa. Cuma mengenai kebersamaan dengan keluarga tuh nggak ada gitu loh, itu aja. Hukuman 15 tahun penjara yang harus dijalani Ibra tentu menjadi beban tersendiri bagi keluarga besar Azari. Kakak Ibra, artis Ayu Azari, menyatakan pada berbagai media bahwa Ibra memang harus menanggung konsekuensi atas perbuatan kriminalnya. Apakah Ibra merasa tidak dibela oleh sang kakak Ayu Azari? Saya juga ingin memberikan penjelasan, Ayu kok malah mensyukuri agar Ibra tidak, justru dia hati dia paling sedih, saya tahu sekali. Dia kan selalu bilang, Bra kamu tuh potensial. Kamu kalau buat istri seorang laki-laki nggak yang jelek, nggak yang kurang dalam hal capability, dalam hal apapun gini. Sayang kalau kamu menggunakan narkoba. Ayu juga pernah berkata begitu. Udahlah stop yang kayak gitu. Nah mungkin dia takut gitu loh. Dia takut dampaknya itu akan yang sama seperti bekas suaminya dulu. Dari perkawinan pertamanya, Ibra memiliki 1 orang anak yang diasuh oleh mantan istrinya. Apakah mereka sudah menjenguk Ibra di penjara? Nggak besok, cuma kan dia kan sekolah. Iya, dianya sekolah, dia juga kan harus yang
menjalani kehidupan dia setiap harinya. Tapi yang penting saya tetap ada keep in touch juga gitu loh, sama anak, sama, ya sama mantan istri lah. Hukuman yang harus dijalani Ibra ternyata tidak mempengaruhi hubungan cinta Ibra dengan kekasihnya Laura Wendari. Buktinya, hingga kini Laura masih tetap setia mendampingi Ibra. Saya berdua sama dia sebelum putusan ini pun sudah berkomitmen ya untuk hubungan kita. Memang pada awalnya kita memang ingin menjalin hubungan secara serius. Ya sempat kita bilang biar bagaimanapun juga kita akan jalani, dan mudah-mudahan ini semua juga yang seperti yang kita bayangkan. Bagaimana pula dengan rencana pernikahan Ibra dan Laura yang sempat dikabarkan beberapa waktu lalu akan dilaksanakan di dalam penjara? Oh, kenapa enggak? Kan di sisi lain juga keluarga Laura kan juga butuh kejelasan, ya kan? Dalam hal status itu juga akan jadi pertanyaan juga. Kita udah bahas semua itu. Niat kita ada, itikat baik kita ada untuk hal itu, dan mudah-mudahan lah tunggu semuanya beres dulu deh. Pemirsa, pastikan Anda menyaksikan tayangan infotainment Cinta Ramadan Live atau CR Live yang disiarkan langsung dari Studio 3 RCTI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama bulan suci Ramadan ini bersama Vena Anissa dan Uli Herdinansyah. Anda juga bisa mengikuti kuis CR Live untuk mendapatkan uang tunai total sebesar 5 juta rupiah. Tapi kalau Anda tidak sempat mengikuti kuis SMS atau kuis premium call, dalam acara CR Live ini, Anda bisa berpartisipasi sekarang juga dengan mengikuti petunjuk yang ada di layar televisi Anda. Acara obrolan puasa atau opus yang biasanya diselenggarakan menjelang waktu berbuka puasa merupakan kegiatan rohani yang banyak diikuti para selebriti di bulan Ramadan ini. Cek dari Cek juga menggelar opus di berbagai tempat dan berikut hasil liputannya. Rumah produksi Bintang Group kembali menggelar kegiatan obrolan puasa atau opus menjelang waktu berbuka puasa. Jumat kemarin acara opus diselenggarakan di Yayasan Fathahilah Cilandak, Jakarta Selatan. Selebriti yang turut berpartisipasi diantaranya artis Cintami Atmanegara, Helmalia Putri, Lia Ananta, Dina Mariana, Ayu Pratiwi, dan pelawak Kiwil. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti acara opus yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan off-air Cinta Ramadan dari rumah produksi Bintang Group. Selain untuk mempertebal rasa keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para artis juga mengaku ingin saling berbagi terhadap sesama saat bulan puasa ini. Kami suka ini ya, suka ngerasa apa sih sakit gitu, kayak nyelekit gitu apa ya, terharu bener gitu sampai perih gitu. Ngebayangin tuh kita anak kita gitu kan tidurnya enak, mungkin hidupnya enak ya. Kalau mereka tuh aduh sangat menyentuh gitu. Makanya kami tuh kalau bisa ada rejeki, setiap kali dapat rejeki sedikit-sedikit selalu ingat sama anak yatim piatu gitu. Ya senang karena bisa ngebahagiain mereka gitu. Aku bisa datang ke sini, bisa buka puasa bareng sama mereka. Apa komentar mereka tentang acara opus? Bagus bener. Kami suka banget kok kalau ada acara opus, apalagi bersama anak yatim piatu ya. Jarang banget kalau infotainment tuh bikin acara-acara amal. Tapi kalau cek dari tahun ke tahun, aku lihat selalu memang bikin acara kayak gini gitu. Menurut aku itu udah bagus banget. Adakah kegiatan kerohanian Tami dan Puput lainnya di bulan puasa kali ini? Kalau ada undangan-undangan berbuka puasa dengan anak yatim piatu di rumah kawan gitu atau di mana, atau dengerin ceramah gitu, kami tuh bela-belain di bulan puasa ini. Ya mungkin lebih ngedeketin diri sama Allah. Acara obrolan puasa yang digelar pada hari Jumat kemarin oleh rumah produksi Bintang Group kali ini memang terasa istimewa karena dihadiri oleh sekitar 250 anak yatim piatu dari beberapa yayasan. Kehadiran anak-anak yatim piatu itu mengingatkan artis Cintami Atmanegara saat menjalankan ibadah puasa waktu masih kecil. Ingat banget waktu masih kecil, minum di kamar mandi, minum di bak kamar mandi, padahal airnya kotor ya, tapi rasanya seger banget gitu. Ntar keluar dari kamar mandi kita puasa lagi gitu. Anda tentu tidak ingin ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia selebriti. Berikut ini pemirsa, tim Cek dan Dicek telah memilihkan untuk Anda sejumlah informasi singkat, hangat, dan menarik dari dunia selebriti.
Bulan puasa tahun ini bagi artis dan model iklan Dian Sastro merupakan puasa yang cukup berat dilewatinya. Malum saja karena belum lama berselang, eyang putri Dian yang bernama Ina Sastro Wardoyo telah berpulang ke pangkuan.